Hai sahabat kaca hitam semua dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya bro. Dan juga dalam keadaan sehat. Karena akhir-akhir ini virus corona sudah semakin merebak. Jadi kita harus menjaga stamina ya. Stay at home and keep calm. Watch kaca hitam. Oke, gak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja kita membahas bangunan yang inilah, yang seram. Dalam episode ini kita akan membahas sebuah sekolah yang seram yang ada di Jepang. Lanjut, gasken. Jika kalian melihat peta negara Jepang, kita akan menemukan Pulau Hokkaido, di mana pulau besar, termasuk pulau besar lah Hokkaido ya. Pulau besar ini terletak di paling utara, jadi agak ke atas lah ya. Karena letak geografisnya, Hokkaido juga mempunyai iklim yang sangat dingin dibanding daerah-daerah Jepang yang lainnya. Hokkaido ini populer dengan panorama alamnya lah yang eksotik serta mengagumkan. Tetapi di luar semua keelokan itu, Hokkaido menyimpan bagian kelamnya. Di kota Biba yang terdapat dekat Danau Mijayima ada bangunan berjuluk Gedung Sekolah Bundar yang di waktu lampau pernah jadi gedung sekolah oleh warga sekitarnya. Gedung ini memiliki rekam jejak untuk salah satunya tempat paling angker yang pernah ada di Hokkaido. Berikut ini kita akan membahas mengapa sekolah bundar yang di Hokkaido ini dikatakan masyarakat sekitar sangat angker dan ditakuti bahkan sebelum sekolah ini ditutup. Jadi dia sudah ditakuti sebelum tertutup sekolah itu. Sekolah bulat diprediksi pertama-tama dibuat pada tahun 1906. Gedung ini mendapatkan nama panggilan demikian sebab bangunannya yang kelihatan bulat dan bundar atau bulat sama ya, kelihatan bulat lah. Di antara tahun 1940 sampai 1970-an, bangunan ini dipakai untuk sekolah taman kanak-kanak. Tetapi atas fakta yang tidak jelas, bangunan ini tidak dipakai untuk tempat belajar serta didiamkan terlantar begitu saja. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian rasakan? Saat aku melihatnya memang agak mencekam kali lah. Ketika pertama aku lihat, mencekam, merinding lah nengok, agak seram-seram gitu ya. Jadi meskipun bangunan ini telah dipakai untuk sekolah, tapi perabotan seperti meja, papan tulis, bangku masih didiamkan lah, masih ada di sana. Tetapi sebab bangunan ini telah dipakai untuk sekolah, perlengkapan yang ada dalam tempat ini ada dalam keadaan syarat dengan debu, sarang laba-laba, banyaklah kotoran di sana. Serta pada saat sekolah ini belum juga ditutup, bangunan yang berkaitan dengan rekam jejak yang cukup menakutkan, yang juga cukup terpencil serta dikelilingi oleh pohon-pohon, mengakibatkan sekolah ini seperti terlihat bangunan angker waktu pekerjaan belajar mengajar tidak sedang berlangsung. Saat bangunan ini tidak dipakai lagi untuk sekolah, rekam jejak yang disandang oleh bangunan ini
semakin kuat saja sebagai angker lah gitu ya, hitam lah, aura mistis lah di dalam sana. Ditambah lagi sebab jalan kecil yang dulunya sering dipakai untuk jalan akses ke arah sekolah saat ini telah lenyap karena tertutup oleh tanaman rimba, ya semacam semak-semak lah. Tanaman liar juga ada yang bertumbuh di halaman bangunan, semakin meningkatkan rekam jejak muram yang dipunyainya. Seram lah pokoknya. Tidak lama setelah sekolah ini ditutup, masyarakat sekitar Hokkaido atau tempat sekolah bundar ini seringkali mereka katanya melihat penampakan figur berwarna hitam serta sinar misterius di rimba-rimba tadi yang terdapat di dekat gedung. Masyarakat juga akui sering dengar pekikan atau cekikan ya, dan beberapa suara aneh yang tidak jelas asal-usulnya. Menurut orang yang bernarasi, sebagian orang atau sebagian anak-anak pernah bermain di rimba itu, tetapi setelah itu mereka lenyap serta belum pernah ditemukan hingga saat ini. Semua sangkaan kejadian itu ada hubungannya dengan gedung sekolah bulat atau bundar yang juga disebut juga sekolah bulat Bibai lah kita bilangnya. Itu masa sekarang belum ditemukan lah korbannya. Fakta yang kedua, bangunan ini sekarang menjadi magnet uji nyali, jadi tempat uji nyali yang gini. Angkat tangan jika Anda tidak kuat. Lihat dulu gambar ini. Apa yang ada di benak kalian? Nah kan cocok kali buat uji nyali kalian kan. Ya iyalah, masa iya ya dok. Sepanjang beberapa dekade selanjutnya, gedung sekolah bulat Bibai ini jadi tempat wisata lah, atau sering didatangi oleh mereka yang tertarik wisata ekstrim lah, macam melakukan uji nyali atau penyelidikan investigasi paranormal. Ngeri lah pokoknya. Jadi kesaksian dari mereka yang pernah berkunjung ke gedung ini, ke gedung kosong itu, cuma makin menguatkan rekam jejak angker yang dipunyai oleh sekolah bundar tersebut. Beberapa orang yang pernah lakukan uji nyali di sekolah bulat atau sekolah bundar tersebut menceritakan ada bermacam kejadian aneh yang pernah mereka rasakan sepanjang berada di dalam tempat itu. Beberapa video tentang sekolah bulat jadi video yang cukup populer di golongan para penggemar paranormal atau uka-uka uji nyali lah semua. Golongan paranormal ini sering memasukkan sekolah bulat dalam perincian 10 tempat terseram di Jepang. Untuk versi Jepangnya ya, udah masuk nominasi lah sekolah bulat ini. Dari banyaknya pengalaman mistis yang pernah dirasakan oleh beberapa orang di sekolah bulat, salah satunya yang terpopuler berlangsung di tahun 1998, mungkin saat krisis moneter lah. Sebelumnya, ada 3 orang yang pergi ke arah sekolah bulat dengan memakai mobil. Mereka ingin tahu dan berkunjung ke sekolah itu sesudah mendengar isu keangkeran sekolah bulat tersebut. Jadi mereka uji nyali. Jadi setelah memarkir mobilnya di jalan raya yang di dekat sekolah, ada juga aspalnya memang. Selanjutnya mereka berjalan melewati rimba sampai pada akhirnya datang di gedung sekolah bulat tersebut. Sesampainya di sana mereka langsung merasakan jika situasi di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin. Walaupun sudah dingin ya, tapi makin dingin lah. Mereka merasa jika figur tidak kelihatan seperti sedang mengikuti mereka. Jadi ada semacam indera bulu kuduk lah ya. Tetapi situasi aneh itu rupanya baru awalannya saja. Waktu mereka telusuri gedung sekolah, mereka melihat beberapa benda jatuh sendiri, pintu terbanting sendiri, serta salah seorang dari mereka terjatuh
seperti ada yang mendorong atau menggerakkan lah. Terjatuhlah dia. Jadi semakin lama mereka ada di gedung sekolah bulat itu, kejadian tidak terjelaskan yang menerpa mereka jadi makin liar. Panggaran pulanya, pintar-pintaran orang itu kan. Walaupun berasa jika bertahan lebih lama di gedung cuma akan bawa permasalahan, mereka bertiga juga putuskan untuk bergegas kembali ke mobilnya yang diparkirkan di tepi jalan tadi. Di saat itu, mereka merasa jika ada figur misterius berwarna hitam yang masih mengikuti mereka lah. Udah lari lah orang ini kan, karena nggak tahan lah dengan setan tadi. Masih ada yang warna hitam mengikut. Menurut pernyataan salah satu orang antara mereka bertiga lah. Jadi figur hitam itu terus mengikuti mereka ke rimba, walau mereka telah pergi tinggalkan gedung sekolah. Dia akui memang nggak dapat aku melihat persis makhluk itu katanya kan. Tapi aku sadar jika makhluk itu betul-betul mengikuti kami, sebab dia seringkali lihat sekelebat itu atau sepintas figurnya lah ya. Sekelebat, agak aneh bahasanya. Mereka telah ada dekat mobil, bentuk dari figur itu terlihat makin jelas, langsung datang ke mukanya. Waktu mereka bertiga ada di dalam mobil, tiba-tiba mereka ini merasai jika ada satu hal yang besar menghajar mobil itu, semacam bentuk buang gitu yang besar lah kan. Setelah itu mereka melihat keluar. Mereka tidak melihat siapapun atau apa-apa juga di luar sana. Ya, walaupun demikian pengalaman ini cukup sudah membuat mereka untuk secepatnya lah pergi dari tempat itu. Fakta yang ketiga. Jadi di sekolah ini disangka ada gerbang lintas dimensi atau lintas dunia ya. Jadi pada tahun 2000, sepasang paranormal amatir melakukan penyidikan ke gedung sekolah bulat. Sesudah mereka mendengar sangat banyak sekali narasi horor tentang keangkeran bangunan ini. Walau mereka belum datang ke gedung sekolah itu, keanehan sudah berasa saat mereka sedang menelusuri rimba-rimba atau rumput liar atau pohon-pohon hutan yang ada di sana. Mereka mengakui mendengar beberapa suara aneh seperti tangkai pohon yang dipukul-pukul lah, tak, ketawa-ketawa kecil yang sumbernya nggak jelas lah. Pokoknya belum sampai mereka udah ganggu lah pokoknya. Jadi sampai orang itu kan di gedung sekolah bulat ini. Langsung adalah kejadian aneh yang menerpa mereka yang tanpa henti, non-stop terus mengganggu. Tetapi dari banyaknya keanehan itu, salah satu yang paling mengundang perhatian mereka ialah saat mereka lihat ada seperti retakan sinar pada dinding. Jadi di dinding retak, jadi ada keluar cahaya lah kan. Itu heran lah orang kan, nggak masuk akal kan, masa dinding itu ada cahaya. Jadi orang itu memandang sinar itu sepanjang beberapa lama, serta ada juga makhluk yang dibaliknya dinding itu katanya. Tengok orang itu kan, udah tengok orang itu ada juga makhluk lain. Dia seperti figur yang bungkuk, nenek gayung lah kalau, tapi nggak mungkin lah untuk tahu mukanya kan, karena di balik dinding. Selanjutnya ada yang keluar dari sana sampai mereka ada pas sekali lah di lingkaran orang yang mau datang tadi, di lingkaran orang itu. Wow. Jadi salah seorang paranormal amatir itu bercerita pengalamannya. Teman saya serta saya bertatap muka, keduanya bertatap muka, langsung bergegas lari. Ia katakan ia pernah lihat ke belakang serta cahayanya telah lenyap. Tapi sosok itu mereka ada di mana-mana ibunya. Ngeri kali lah. Jadi pada saat itu kan, yang maksudnya dia udah di situ, langsung datang ke tengah-tengah orang itu. Dia lari orang itu pas bertatap muka. Narasi mereka dapat diakui karena sinar yang mereka lihat kemungkinan aslinya adalah seperti gerbang lintas dimensi, serta makhluk-makhluk halus loh, dimensi dari makhluk halus ke dunia ini lah, atau penunggu sekolah ini. Aslinya itu sebenarnya bukan dari situ, lain datang dari ini orang itu, dunia lain, dimensi lain lah. Pantaslah kurang lebih
dapat kita katakan mengapa gedung ini menjadi tempat angker lah. Orang di situ semuanya makhluk-makhluk yang tak terlihat astral-astral itu ya kan. Memang kalau bisa dibilang biasanya suatu bangunan menjadi angker memang mungkin adalah pernah zaman dulu peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ironis lah, seumpama semacam pembunuhan atau bencana yang mengambil korban jiwa di sekolah tersebut ya. Jadi mungkin jadi ada penunggunya, bisa jadi. Tetapi kejadian jenis itu selama ini diketahui belum pernah berlangsung di sekolah bundar tersebut. Gak pernahnya ada terjadi kayak gitu. Seakan-akan makhluk-makhluk halus itu hadir begitu saja lah saat bangunan ini tidak ada lagi yang menempati. Atau mungkin di sekolah ini kejadian ironisnya itu ada, tapi sengaja lah dirahasiakan dari publik. Intinya adalah di luar semua logika kita, hipotesis serta tesis yang tersebar, bangunan yang dahulunya syarat dengan beberapa anak ini saat ini menjadi bangunan yang syarat dengan cerita-cerita seram. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat kaca hitam semuanya? Kalau kamu ada pendapat dan ide untuk kisah lain tentang bangunan angker, jangan lupa komentar di bawah ya guys, biar kita coba bahas sama-sama lah, kita lihat gimana angkernya. Oke, sekian dulu untuk episode ini. Tonton terus channel Kaca Hitam karena ada sebuah kisah di balik sebuah cerita. Oke guys, jangan lupa ya, ini yang paling penting, jangan lupa like, comment, and share ya. Satu lagi, penting kali nih, kalian subscribe lah dulu Mas Bro and Sis ya. Biar enak ya kan. Welcome to Kaca Hitam.